Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Jemaat Gereja Kristus Petamburan ataupun Saudara di mana saja yang mengikuti malam pembinaan iman pada hari ini. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kasih dan juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai malam pembinaan iman ini dengan bersama-sama menaikkan nyanyian Putri Sion. Bapak Saudara, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan juga anugerah bagi kami boleh senantiasa kami rasakan. Itu semuanya karena cinta kasih-Mu bagi kami. Karena itu malam hari ini kami juga datang menyerahkan untuk acara malam pembinaan iman, khususnya di masa-masa Advent, di masa penantian sebelum kami menyongsong dan merayakan Natal. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk malam pembinaan iman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, khususnya di dalam masa penantian Advent pada hari ini. Dan pada masa-masa ke depan sebelum kita merayakan Natal, kita menaikkan satu pujian, Mengarilah Kuasa Roh Kudus.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam karya keselamatan dan pemeliharaanmu bagi hidup kami. Malam hari ini kami kembali datang secara khusus di masa-masa Advent, di masa-masa penantian ini. Kami mohon hikmat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan, sehingga kami mempergunakan waktu dengan baik untuk menyambut kedatangan-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa di tahun 2020 ini kita sudah memasuki masa Advent. Dan sudah kita rayakan di minggu tanggal 29 November beberapa hari yang lalu. Kalau kita berbicara masa Advent, awal mula masa Advent memang tidak diketahui secara pasti. Tetapi kita tahu bahwa sejak abad-abad pertama telah ada yang namanya masa persiapan menyongsong Natal. Persiapan yang dilakukan berkaitan dengan penghayatan iman akan kedatangan Kristus melalui perayaan-perayaan yang bersifat liturgis, baik secara komunal maupun juga persiapan secara pribadi. Masa Advent dilihat sebagai sebuah masa atau persiapan kita menyongsong Natal sekaligus masa penantian eskatologis, yang berarti penantian akan kedatangan Kristus kembali. Oleh karena itu, gereja dalam masa Advent ditetapkan 4 minggu sebelum Natal, dan ini terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama dari minggu pertama atau tanggal 1 sampai dengan tanggal 16, di mana penantian eskatologis lebih diutamakan. Dalam penantian eskatologis ini, jemaat diajak untuk merenungkan misteri kedatangan Kristus pada akhir zaman. Kemudian periode kedua, tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 Desember, jemaat diarahkan kepada sebuah persiapan untuk menyongsong perayaan Natal. Dalam masa Advent, ada 3 tokoh Alkitab yang seringkali diangkat dalam sebuah perenungan sabda, yaitu yang pertama Yesaya. Kemudian yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, sebuah nama yang tidak asing bagi kita, yaitu Maria. Ketiga tokoh ini dianggap atau menjadi simbol sikap dasar rohani yang dihayati pada masa-masa Advent. Nah, bagaimana dengan Yesaya? Yesaya kita tahu, dia memiliki sikap siap siaga menantikan dengan gembira, sikap yang optimis dalam pengharapan akan datangnya Kristus pada akhir zaman yang akan datang sebagai hakim yang menyempurnakan keselamatan dan memulihkan segala sesuatu. Kemudian Yohanes Pembaptis, dia memiliki sikap tobat, kehendak kuat untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki kehidupan masyarakat demi menyambut kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, tokoh Maria, kita melihat sebuah keteladanan, sebuah kesediaan diri untuk ikut di dalam rencana keselamatan Tuhan dengan sikap mau dipakai hidupnya demi pekerjaan-pekerjaan keselamatan yang datang dari Tuhan. Di tengah berbagai persoalan masyarakat, terutama tekanan batin karena persaingan kebutuhan dan juga persaingan tentang harga diri, Advent menampilkan secara jelas nilai yang menggembirakan. Advent dilihat sebagai sebuah tanda alternatif terhadap keadaan di mana frustasi kehidupan manusia itu seringkali lebih memilukan daripada kelaparan dan kemiskinan. Di dalam masa ini diangkat pandangan hidup yang eskatologis bahwa Kristus akan datang kembali, sekaligus pandangan yang bersifat transenden, yang berarti kita mempercayai Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Dan dalam masa ini manusia diajak untuk menjangkau pemikiran lebih luas melampaui tujuan-tujuan duniawi yang ada sekarang ini. Bahkan masyarakat diajak untuk memasuki sebuah cakrawala di mana ada optimisme, ada sebuah semangat di dalam iman, dalam pengharapan, dan juga dalam cinta kasih. Dan itulah yang akan lebih menggairahkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara,
dalam situasi yang kita hadapi belakangan ini seringkali membuat kita pesimis. Membuat kita seolah-olah tidak berpengharapan. Bahkan banyak orang yang secara masif menyampaikan propaganda yang bernada negatif terhadap kehidupan kita. Seringkali kita dibuat takut dan seolah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari hidup yang kita jalani hari ini dan juga masa depan. Pikiran kita seringkali disesatkan dengan sebuah kenyataan dan kebenaran yang dibolak-balik oleh manusia. Kita hampir tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena pemberitaan dari media-media, bahkan juga dari informasi yang kita dengar seringkali sulit untuk kita percaya begitu saja. Oleh karena itu, pertanyaan pokok bagi kita adalah, benarkah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dalam hidup ini? Apakah situasi kita sudah separah itu? Tentu jawabannya tergantung kepada siapa kita percaya. Jika kita percaya kepada omongan orang, maka memang tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Tetapi, jika kita percaya pada perkataan Tuhan, jelas kita sebagai orang-orang percaya masih punya pengharapan. Tuhan menyediakan hal indah di dalam kehidupan kita, hari ini maupun juga di depan sana. Tuhan sudah menjanjikan itu, dan itu pasti. Sebab Tuhan tidak pernah PHP. Tuhan tidak pernah memberikan janji-janji palsu. Kita memiliki pemikiran itu karena kitalah yang seringkali PHP. Orang hanya dapat memahami dan menghayati makna Advent jika ia menyadari nasib buruk yang membelitnya dan juga kesuraman masa depan yang dihadapinya. Tetapi yang penting ia menyadari bahwa hal yang menyakitkan itu adalah akibat ulahnya sendiri. Oleh karena itu, bukan hanya ada teriak kepedihan dan kesakitan, tetapi juga seharusnya ada ratap penyesalan. Saudara, inilah suasana hati yang dapat kita rasakan ketika Israel berteriak kepada Tuhan. Seperti dalam Yesaya 64 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, menyadari, mengakui dan juga meratapi dosa serta kejahatan kita. Apakah ini menjadi sesuatu yang kita lakukan? Celakanya, kita tidak sadar akan hal itu. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bukan hanya mengadu dan meratap yang kita lakukan. Tetapi dalam masa-masa penantian ini juga, kita berharap kepada Allah. Sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Sebab dalam ayat yang ke-8 dalam kitab Yesaya juga dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Allah kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami sekalian adalah buatan tangan. Ada penyerahan diri yang sungguh, ada penyerahan diri yang penuh kepada Allah. Apakah saudara merasakan hal itu? Kemungkinan besar tidak. Mengapa? Sebab hampir semua orang mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Dia mengakui bahwa ada cacat. Setiap orang mengakui ada kurangnya, ada salah dan juga ada dosanya. Saya yakin saudara juga begitu. Tetapi apakah kita menyesalinya? Apakah kita sungguh-sungguh meratapinya? Atau malah dengan enteng kita mengatakan, ya maklum deh, namanya juga manusia. Saudara, inilah kecenderungan manusia yang berdosa. Selalu menganggap enteng dosanya sendiri. Tetapi kalau dosa atau kesalahan orang lain, kita bisa teropong pakai kaca pembesar. Tetapi dosa dan kesalahan diri kita sendiri, kita teropong pakai kaca yang kecil. Amat sulit memaafkan orang lain. Tetapi begitu gampang memaafkan kesalahan diri sendiri yang begitu besar. Bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, selama sikap mental kita seperti ini, kita tidak mungkin mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Bagaimana bertobat? Merasa salah pun tidak.
Kalau kita tidak merasa perlu bertobat, kalau kita merasa tidak perlu memperbaiki dan juga memperbaharui diri, kita juga tidak akan pernah merasakan perlunya juru selamat. Kita tidak akan pernah merasakan apa maknanya menantikan kedatangan Kristus kembali yang datang sebagai hakim itu. Bahkan bisa jadi kita tidak akan pernah bisa merasakan apa makna Natal yang sesungguhnya di masa-masa penantian ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, seolah-olah Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk membingkai ulang makna spiritualitas di masa penantian. Pemerintah yang memberikan himbauan agar masyarakat menerapkan jarak sosial, seolah-olah memberikan kesempatan kepada banyak orang termasuk kita untuk menarik diri dari komunal menjadi kehidupan yang lebih personal. Dari keramaian kepada kesunyian, dari kebisingan ke dalam keheningan. Saudara, keheningan menjadi tempat yang kemudian justru semakin sakral, di mana kita secara pribadi menata kembali kehidupan spiritualitas. Di dalam keheningan, kita dapat lebih fokus mendengarkan sabda Allah bagi kita, sekaligus belajar untuk mendengarkan, melihat realitas yang ada di sekitar kita yang memang kita hadapi saat ini. Di dalam keheningan, kita bisa melihat segala sesuatu dalam dunia ciptaan, walaupun seolah-olah kadang kelihatan menjebak. Dunia yang kita perhatikan seolah-olah kadang membuat kita cemas. Bahkan ada beberapa orang yang merasa keadaan ini begitu menindas dirinya. Nah, keheningan menjadi tempat di mana kita bertemu dengan diri sendiri. Keheningan menjadi ruang di mana kita menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Seperti pertanyaan, mengapa aku hidup? Untuk apa dan untuk siapa aku hidup? Kemudian belum lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam menjalani kehidupan ini, apa yang aku takutkan? Dan kalaupun aku terus melangkah, apa dan siapa yang menggerakkan hidupku? Apa yang aku takutkan? Dan mengapa aku menakutinya? Kalau aku melakukan sesuatu pada masa sekarang ini, mengapa aku melakukannya? Di masa-masa kesunyian, di masa-masa kesendirian, ataupun dalam keheningan, justru banyak orang yang menemukan makna spiritualitasnya. Saudara, sikap percaya pada Yesus, kalau kita perhatikan, juga ditunjukkan kepada kita oleh dua orang buta yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 dan seterusnya. Mereka singgah, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahkan mereka berseru-seru dan berkata kepada Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara, pertolongan dan harapan mereka nyatakan kepada Kristus. Ini memberikan gambaran sekaligus menjadi sebuah teguran bagi kita, bahwa di masa-masa sulit yang kita hadapi, di masa-masa Advent ini, juga kita perlu berseru kepada Tuhan. Pertolongan dan harapan kita hanya ada pada Tuhan, bukan pada orang lain, bukan pada hal yang lain. Oleh karena itu, baiklah, kita hanya meminta kepada Yesus saja. Jika kita menghadapi suatu masalah, jika kita masih bergumul dengan berbagai-bagai persoalan pada masa Advent penantian ini, katakan kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, ya Tuhan." Saudara, orang buta disembuhkan oleh Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Di sini kita melihat betapa pentingnya sikap percaya itu. Sesuatu baru akan memberikan pengaruh atas kehidupan kita jika kita percaya. Kalau kita tidak percaya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu dalam Matius 9 ayat 28. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jika sikap percaya itu tidak begitu penting, tentu Yesus tidak akan pernah menanyakan ini kepada kedua orang buta itu. Saudara, kedua orang buta itu pun sadar. Oleh karena itu, di dalam ayat 28, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Apa yang dilakukan Yesus? Yesus kemudian menjamah mata mereka dan kemudian berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara,
kita harus belajar dari kedua orang buta ini. Bahkan di masa-masa penantian, di masa-masa Advent ini, kita harus mulai membangun kehidupan iman kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan sandaran terakhir hidup kita hanya Tuhan. Ketika badai datang menghantam hidup kita, jangan menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena kita butuh Tuhan supaya kita selamat. Saudara, kiranya selama masa Advent ini, dan dalam rangka untuk menyongsong kedatangan Kristus kembali, sekaligus menyongsong perayaan Natal, kita disadarkan, kita semakin diingatkan bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Semakin menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, sembari kita mempersiapkan diri kita agar kita layak, agar kita pantas menyambut kedatangan Tuhan. Selamat menyongsong kedatangan Kristus kembali. Selamat menyongsong Natal tahun 2020. Sekaligus selamat menata ulang kehidupan spiritualitas di masa-masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan juga kita semuanya. Amin. Bapak Saudara, kita akan mengakhiri malam pembinaan iman ini dengan bersama-sama menaikkan satu nyanyian. Oh, datanglah Immanuel. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Israel menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan. Oh, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Sang Immanuel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, oh, oh. Mari kita mengakhiri malam pembinaan iman pada hari ini dengan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh karena kasih dan juga karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sekalian boleh senantiasa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Jauhkan dari segala kehidupan yang membuat kami jauh dari Tuhan.
Dan dekatkanlah kami ya Tuhan di dalam kasih dan juga anugerah-Mu. Sehingga sungguh di masa-masa penantian akan kedatangan Kristus kembali, kami siap sedia, bahkan kami terus memperbaharui hidup kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami tidak melewatkan waktu begitu saja, tetapi sungguh kami membawa kehidupan kami semakin mencintai Tuhan. Dalam penantian, datanglah Immanuel dalam kehidupan dan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Gereja Kristus Petamburan secara khususnya, bahkan juga bagi kami sekalian yang boleh mengikuti malam pembinaan iman ini, agar sungguh bila kiranya Tuhan memberikan kepada kami anugerah kesehatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, sehingga di masa-masa yang sulit sekalipun kami tetap mengingat, kami tetap mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan, bahkan juga menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk membawa kami menuju kepada kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah masa yang sulit saat ini, bila kiranya kami tidak kehilangan makna Natal secara pribadi dalam hidup kami, dalam perjumpaan kami dengan Tuhan. Bahkan di masa-masa penantian ini, sungguh justru kami semakin membangun kembali makna hidup spiritualitas kami bersama dengan Tuhan. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, bahkan juga berpisah satu dengan yang lain, kami memohon berkat. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai, dan sukacita dari Allah Bapa, kasih anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai kami semuanya dari sekarang ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.